Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semua, mudah-mudahan anak kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami, khususnya untuk anak kami yang kelas 12, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Untuk itu, untuk mata pelajaran PPKN kita untuk pertemuan kita kali ini, anak kami di sini mengharapkan agar lebih memperhatikan dan memahami apa-apa nanti yang dijelaskan tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Di sini kita melanjutkan tentang pembahasan kita mengenai bab 4, yaitu pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pelanggaran dan pengingkaran. Di sini pelanggaran hak adalah merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja, ya, baik secara melawan hukum, membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang telah dijamin dengan undang-undang. Di mana kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk pengingkaran, ya, pengingkaran ini berasal dari kata ingkar, di mana ingkar artinya yaitu tidak menepati atau tidak mau menuruti. Mengingkari berarti tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri atau menampik. Kemudian di sini perlu kamu ketahui, ya, terjadinya pelanggaran hak warga negara, ya, ini disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Di mana pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Jadi agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, ya, pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep hak dan kewajiban. Mana bahwa hak dan kewajiban adalah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka setiap kewajiban seseorang, ya, itu selalu berhubungan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita di sini tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Kemudian tindakan semacam ini, ya, justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan, ya, karena kita tidak atau kita mengabaikan dari kewajiban atau hak orang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu penyelarasan antara hak dan kewajiban itu perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga nanti pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik. Kemudian, ya, adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ya, warga negara khususnya di negara kita ini, ya, ini penetapan hak warga negara adalah merupakan hal yang mutlak, ya, yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan junjung tingginya sila kelima, ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya yaitu mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktek atau kenyataannya hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk bermimpi. Bisa jadi mendapat pengakuan akan hak-hak tersebut secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Di sini tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara kita saat ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Sehingga pengakuan hak hanya untuk warga negara
yang mampu membeli hak-hak tersebut, ya, dengan uang, ya, baik dengan uang tadi, baik dengan jabatan, ya, juga dengan kekuasaan. Jadi anak kami, sementara untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya, ya, hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memilih kepada atau memihak kepada mereka. Ya. Kemudian anak kami, memang di dalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak daripada kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Nah, karena ada kecenderungan menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. Nah, kemudian penuntutan hak-hak yang berlebihan atau tanpa batas itu akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak dihilangkan atau dihapuskan. Berikut ini, ya, sini anak kami perhatikan. Di sini ada beberapa pelanggaran yang terjadi, ya, atau penyebab-penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya. Ini cenderung sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik anak kami, untuk pelanggaran hak warga negara, ya, terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya, faktor-faktornya antara lain, ya, di sini yang pertama ada karena sikap egois yang tinggi, ya. Di sini sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, di mana sikap ini anak kami akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, ya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Kemudian seseorang yang mempunyai sikap seperti ini atau yang memiliki sikap egois ini, ya, dia akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun nanti cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, jadi untuk sikap egois ini tidak perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sini faktor penyebab yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, perlu nak kami ketahui, ya, untuk hal ini juga akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya, ya, di mana pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Kemudian sikap ini tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu, ya. Kemudian sikapnya ini yang berakibatkan muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sikap yang tidak toleran. Anak kami di sini untuk sikap yang tidak toleran ini juga akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kehidupan atau keberadaan orang lain. Nah, kemudian sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Berikut sikap atau faktor yang keempat yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Anak kami dalam penyalahgunaan kekuasaan, ya, khususnya dalam masyarakat kita yang terdapat banyak kekuasaan yang berlaku, ya, di mana kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintahan, bukan tetapi juga kekuasaan dalam bentuk-bentuk kekuasaan lain, ya, yang terdapat di dalam masyarakat. Contohnya nanti misalnya kekuasaan di dalam perusahaan, ya, itu kecilnya. Nah, ini nanti dalam perusahaan tersebut sana kan ada para pengusaha
yang tidak memedulikan hak-hak dari buruhnya. Nah, jadi hal ini jelas-jelas akan melanggar hak warga negara. Jadi kami, oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut akan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kemudian anak kami, untuk faktor yang kelima, ya, di sini adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Anak kami, untuk yang faktor kelima ini, ya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, di sini aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya, ya. Kemudian penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas juga bisa. Kemudian pelanggaran kasus pelanggaran yang belum tuntas ini juga akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Kemudian para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya karena mungkin dia menganggap remeh karena tidak dikasih tindakan, ya. Kemudian selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga negara, ya, dan menjadi contoh yang tidak baik. Kemudian serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau ada aparat yang mencontoh yang tidak baik, otomatis masyarakat akan cepat untuk mencontohnya, ya. Jadi para aparat juga di sini tuntut ya, untuk bertindak tegas. Kemudian faktor yang keenam di sini adalah penyalahgunaan teknologi. Anak kami, mungkin penyalahgunaan teknologi ini mungkin sudah kerap kali terjadi, ya. Pada umumnya kalau kita perhatikan, ya, untuk penyalahgunaan teknologi ini efeknya sangat berpengaruh apalagi terhadap generasi muda, generasi muda yang tidak bisa memilah dan memilih antara yang mana yang hak dan yang batil, ya. Itu anak kami di sini dalam kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, ya, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kemudian hal ini tentunya pernah terjadi, ya, terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat tonton di TV berita-berita, ya. Di mana di sana kerap terjadinya kasus penculikan, ya, yang berawal dari pertemanan dalam media sosial atau medsos, ya, sekarang bahasanya medsos. Kemudian kasus tersebut adalah merupakan salah satu bukti apabila kemajuan teknologi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau sesuai dengan aturan, ya, yang tentunya saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Kemudian kami, selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat juga menimbulkan dampak negatif, ya, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Misalnya limbah-limbah industri, ya, limbah-limbah industri yang tidak atau yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Kemudian anak kami, ya, pada saat ini kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia seringkali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh pemerintah, ya. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, ya, menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, perlakuan hukum yang surut ya, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi dalam pasal 28 ayat 1 ini sudah jelas ya kalau kita perhatikan. Tetapi selain mempunyai hak, setiap manusia mempunyai kewajiban. Ya. Di mana kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ini hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan orang lain. Nah, yang tadi Ibu bilang ada timbal balik ya, antara hak dan kewajiban kita terhadap orang lain. Ya. Jadi di sini itu kita akan memiliki hak hidup yang bebas dan memiliki kebahagiaan. Ya. Kemudian apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi yang disebut dengan pelanggaran HAM. Dengan demikian, secara sederhana bahwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia itu adalah merupakan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Ya. Nah, di sini berikut ini akan perhatikan ada di sini berbagai macam pelanggaran yang terjadi saat ini ya menurut undang-undang di negara kita. Yang pertama sih katanya ada penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas ya tanpa berdasarkan hukum. Berarti penangkapan seseorang tanpa berdasarkan hukum ya. Kemudian yang kedua, di sini ada pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem ya, yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Dan yang ketiga di sini ada juga yaitu pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritis kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Kemudian yang keempat di sini itu menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau pesan pemerintah atau ekstrem. Ya. Nah, kemudian anak kami, ya, lanjutkan lagi pelanggaran terhadap hak warga negara ya bisa dilihat dari beberapa kondisi saat ini ya. Jadi untuk yang pertama di sini itu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Ya. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap yang tadi ya. Nah, kemudian perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Ya. Padahal hal itu merupakan bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sudah menyatakan ya bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi kalau kita lihat berarti aplikasi ya atau penerapan dalam pasal 27 ayat 1 ini belum sepenuhnya terlaksana ya. Misalnya akan perhatikan sendiri ya dalam kondisi kita sekarang ini. Kemudian yang kedua,
Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran negara kita masih cukup tinggi. Ya. Padahal pada pasal 27 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kenyataannya bagaimana? Ya? Nah, kami bisa perhatikan sendiri. Kemudian yang ketiga, itu makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Padahal hal ini telah diamanatkan dalam pasal 28A sampai dengan C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menjamin keberadaan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, itu masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Kemudian baru-baru terjadi yaitu penembakan terhadap ulama. Ya. Padahal pasal 29 ayat 2 ini sudah menegaskan, ya, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ya. Kemudian yang kelima, kita perhatikan sini adanya angka putus sekolah yang cukup tinggi yang mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya. Padahal pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 telah ditegaskan ya bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tapi kenyataannya ya, lihatlah dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Saya akan perhatikan ya, apa yang terjadi saat ini. Kemudian untuk yang keenam ya, pelanggaran hak cipta ya. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat atau plagiat kan menciptak hasil karya seorang ya, dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Jadi itulah mungkin beberapa contoh kondisi pelanggaran ya terhadap warga negara yang terjadi di negara kita saat ini dalam berbagai kondisi ya. Kemudian anak kami ya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang sudah di negara kita ya, di mana negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung ya. Kemudian ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara. Sebaliknya, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari warga negara. Di mana penjamin hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, ya, perlu kami ketahui, itu pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang atau berimbang dan berat sebelah akan menemukan pertikaian atau konflik, musuhan dan kekerasan. Nyatanya di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Kemudian masih sering kita temui pelanggaran yang terjadi ya, terlebih dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Ini berikut ini ada beberapa pelanggaran ya, pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Ya. Lain, yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Kedua, melanggar aturan lalu lintas.
Misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai surat-surat atau SIM, ya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian tidak membawa STNK dan sebagainya. Kemudian yang tiga yaitu merusak fasilitas negara, ya, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, itu merusak jaringan telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu tidak membayar pajak kepada negara, ya, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian pajak kendaraan bermotor, kemudian retribusi parkir. Ya. Lalu yang kelima di sini yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tentunya mangkir dari kegiatan SISKAN. Itulah pembahasan materi kita, anak kami, untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak kami dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan anak kami dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.